Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro. Di sini kami dari kelas D1151 pada mata kuliah Startup Bisnis akan menjelaskan konsep bisnis, kemudian dari segi packaging bisnis kami dan manajemen keuangan dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, ada kalanya kita perkenalkan diri dulu nih. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu. Nah, pertama perkenalkan saya sendiri Nishifaur Rahma, kemudian rekan saya Halda Hidayati Mahfiroh. Hai Halda. Halo. Dan rekan saya Holistian Nur Anissa. Hai Tia. Gimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih? Sehat. Alhamdulillah sehat nih. Nah, semoga teman-teman semua juga sehat-sehat ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama terkait konsep bisnis. Nah, sebelum kami merancang konsep bisnis ini, kami mengadakan survei atau wawancara mendalam terhadap pemilik UMKM di Desa Bojong, Kabupaten Tegal. Nah, kebetulan pemilik UMKM ini berfokus pada bisnis make up artist atau biasa dikenal dengan MUA. Kalau Mbak promosi setiap satu hasilnya gimana sih Mbak? Apa membuat wedding Mbak itu jadi tambah banyak konsumennya atau? Iya, Mbak. Kebanyakan konsumen emang dari media sosial sih. Mau tanya lagi, ini usaha Mbak udah sampai keluar kota asal nggak? Paling jauh itu di Brebes, di Sawah Jajar. Terus lebih laris nggak atau fee-nya, ongkosnya itu lebih dinaikin atau gimana? Kita jaraknya jauh sih kena transport sih Mbak. Kalau masih daerah sini sih free transportnya. Kira-kira ada wejangan pedoman buat bangun bisnis ini nggak sih Mbak? Pesan-pesan dari mereka? Ya paling ini sih Mbak, paling pesannya ya jangan mudah putus asa, jangan mudah down gitu. Ya pokoknya semangat lah. Nah, hasil survei dan wawancara tersebut dapat memberikan sedikit gambaran kepada kami tentang cara mengembangkan ide bisnis. Nah, adapun ide bisnis yang telah kami rencanakan adalah bernama jasa hantaran. Nah, mungkin teman-teman nggak asing ya dengan kata jasa hantaran dan mungkin pada connect-nya ke, oh ini pernikahan nih pasti, oh ini akad nih pasti, oh ini resepsi nih pasti. Nah, emang benar semuanya benar. Nah, jasa hantaran yang kami rencanakan ini menawarkan dua jasa teman-teman, yaitu jasa desain mahar dan jasa desain seserahan. Nah, kemudian jasa kami ini menyediakan juga desain yang menarik. Nah, ini salah satu keunggulan dari bisnis kami. Desainnya sih apa aja sih? Banyak. Desainnya tuh bertema flora, fauna, profesi, kemudian siluet dan lain-lain. Nah, selain itu juga desain yang kami sediakan itu, nah ada juga keunggulan tersendiri yaitu bahan. Dari segi bahan yang kami gunakan ini berkualitas tinggi teman-teman. Nah, bahan tersebut berasal dari kayu, akrilik, rotan, plastik, dan lain-lain. Nah, berbicara tentang desain, tema desain tadi, nah kami juga tidak semata-mata menawarkan tema sesuai yang telah kami sediakan. Akan tetapi kami juga memberi kebebasan kepada pelanggan ingin desain seperti apa. Nah, mereka nanti costing sendiri tuh desainnya apa gitu. Nah, dilihat dari zaman sekarang sih banyak desain yang bertema kayak menggunakan uang logam gitu, terus disusun berdasarkan tanggal pernikahan mereka ataupun tanggal ulang tahun pengantin gitu. Nah, itu bisa banget dilakukan, bisa banget kita desain sebagus mungkin. Nah, sedangkan desain mahar perhiasan tadi juga menggunakan tema yang sama.
Tetapi desain itu juga menjadi background karena mahar itu kan identik dengan uang tunai, mas kawin gitu-gitu. Jadi untuk tema flora, fauna yang tadi itu bisa dijadikan sebagai background. Nah, untuk desain seserahan sendiri itu kan isi seserahannya itu dapat berupa perlengkapan ibadah, kemudian sepatu pengantin wanita, tas, dan perlengkapan lainnya. Nah, biasanya perlengkapan tersebut dikemas dalam bentuk box yang persegi gitu. Nah, tapi di sini bedanya dengan kita itu tidak hanya box yang persegi gitu loh. Nah, tapi bentuk box yang berbentuk misalnya geometri, pentagon geometri, kemudian balok, tabung, prisma, dan lain-lain. Jadi nggak hanya monoton itu saja, tetapi bervariasi. Nah, untuk bahan alasnya pun kita bisa dikombinasikan dengan bahan-bahan yang lain. Yang jelas, bahan yang kita gunakan ialah berkualitas tinggi. Oke, dari konsep bisnisnya yang sudah saya jelaskan tadi, pasti ada strategi dong yang kita rencanakan, pasti ada strategi yang kita buat untuk bagaimana bisnis tersebut berjalan dengan baik gitu, berjalan dan bisa diketahui oleh masyarakat luas. Nah, itu namanya yaitu strategi pemasaran. Nah, bagaimana sih ya strategi pemasaran tersebut? Nah, strategi pemasaran tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kholistia Nur Anissa. Silahkan Tia. Ya, baik Miss Rahma. Oke teman-teman, kali ini saya, Kholistia, akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Nah, jasa yang kami tawarkan ini lebih berfokus pada pemasaran secara online, yaitu melalui sosial media. Karena zaman sekarang kan pasti banyak tuh yang pakai sosial media. Jadi gimana mereka pakai sosial media dan kita pasang iklan di situ, otomatis kita bakal menarik lebih banyak peminat, serta kita juga bisa menjangkau lebih banyak engagement. Nah, otomatis orang-orang yang tertarik lewat sosial media itu bakal cari jasa antaran kita dong pastinya. Dan sedangkan promosi lewat online sudah ada, juga kami menyediakan promosi secara offline. Kami dapat memasarkannya melalui penyebaran pamflet atau poster. Misalnya bisa ada di tempat-tempat wisata seperti taman atau tempat-tempat yang ramai, yang banyak orang, serta kita bisa promosi di situ. Gimana kita cara mempromosikan usaha kami, yaitu melalui penyebaran pamflet dan poster pastinya. Kemudian kalau ngomongin harga nih, kita kan di sini pasti butuh dong jangkauan harga yang pas. Untuk harga sendiri yang kami tetapkan di desain ini adalah desain mahar, khusus untuk desain mahar dan seserahan ya. Dan harganya itu berkisar antara 100.000 sampai 500.000 rupiah. Harga tersebut adalah biaya jasa yang dikeluarkan dalam pembuatan jasa hantaran saja, bukan termasuk produk-produk yang ada di dalamnya. Jadi kalau untuk mencakup produk-produk yang ada di dalamnya itu juga tergantung pemesan, kira-kira mau pesan apa aja. Dan untuk itu bisa dibicarakan ketika sudah ingin memesan. Jadi untuk harga 100.000 sampai 500.000 itu baru jasa hantarannya saja ya. Dan kemudian ada gambaran perusahaan. Gambaran perusahaan ini ada tentang nama perusahaan ini dibuat. Jadi jasa hantaran, mahar dan seserahan perusahaan kami ini bernama Danista Crafts. Danista Crafts ini sendiri sebenarnya adalah gabungan dari 3 nama, yaitu nama kami bertiga. Nah, lokasinya itu berada di Tegal, yaitu ada di Desa Mejasem. Kenapa kita memilih di Desa Mejasem? Karena Mejasem itu adalah desa, tapi desa yang mandiri, yang pertumbuhan usaha di mana banyak orang berwirausaha. Jadi juga berhubung desa ini berada di perbatasan antara Kota Tegal dan Kabupaten Tegal dan dilalui oleh Jalan Pantura juga. Jadi kan kita termasuknya daerah strategis untuk menaruh lokasi usaha di situ. Jadi itulah sebabnya kita juga memilih lokasi yang tepat untuk mempertimbangkan bagaimana kita menarik para pelanggan dan
tujuannya agar mudah dijangkau. Nah, yang ketiga nih, ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada tren dan pertumbuhan industri. Ya, jadi mengikuti perkembangan desain yang diminati oleh kaum milenial seperti desain dengan tema klasik atau klasik yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Zaman sekarang kan anak muda kayaknya tuh yang ala-ala estetik atau yang intinya biar mereka bisa nunjukin ke teman-teman, oh ini nih konsep seserahan aku yang cantik gitu. Pasti kita juga ngikutin tren dong. Otomatis kita juga menerima request dari para pelanggan itu sendiri, kira-kira mau konsep yang seperti apa sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian ada target pasar. Target dari jasa kami yaitu usia dewasa yang akan menikah. Sebenarnya ini adalah target spesifik ya, kalau untuk pelanggan sendiri nggak ada batasan umurnya. Jadi walaupun itu mau orang tua, mau siapapun bisa. Jadi kalau untuk orang dewasa yang muda kan biasanya mereka ingin menambah kesan pertama mereka dalam acara pernikahan gitu. Pasti kan mereka juga ingin kesan yang spesial. Jadi kita lebih spesifik ke usia dewasa gitu, dewasa muda ya. Kemudian ada yang keempat, ada analisis persaingan. Yang pertama itu ada pesaing. UMKM dengan harga lebih rendah dari harga pasar biasa kami. Itu adalah target, bukan target ya, maksudnya pesaing kami, yaitu UMKM yang memiliki harga lebih rendah. Jadi walaupun kita memiliki harga yang lebih mahal, sebenarnya kami bisa memberikan kualitas yang lebih baik. Jadi kita memiliki UMKM dengan harga yang memiliki selisih, walaupun itu sedikit, setidaknya kami bisa lebih unggul di atas UMKM lain gitu maksudnya. Kemudian ada kelebihan dibanding pesaing. Kelebihan yang kami tonjolkan adalah dari segi kualitas bahan yang kami gunakan serta berbagai desain yang kami tawarkan sehingga produk yang telah dibuat dapat bertahan lama. Jadi kelebihannya itu adalah di samping harganya juga agak lebih mahal, mungkin intinya kita memiliki selisih antara UMKM lain, tapi kita juga memiliki kualitas yang lebih awet, sehingga itu nggak mengecewakan pembeli, mengecewakan pelanggan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dan kemudian ada rencana desain dan pengembangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Haldan dari Hidayat. Silahkan. Nah, gimana nih teman-teman soal penjelasan dari rekan-rekan saya, mulai dari konsep bisnis, gambaran perusahaan, strategi pemasaran, dan analisis persaingan. Tentunya teman-teman sudah memiliki pandangan dong tentang ide usaha yang telah kami rencanakan ini. Nah, dari keempat poin yang sudah dijelaskan tadi, tentunya tidak lengkap kalau tanpa adanya rencana desain dan pengembangan, serta rencana operasi dan manajemen. Nah, di sini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai rencana desain dan pengembangan. Nah, dari rencana desain dan pengembangan ini, poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tujuan usaha jangka panjang. Nah, sebenarnya tujuan usaha jangka panjang ini perlu nggak sih untuk dilakukan atau tujuannya untuk apa sih? Jadi, tujuan jangka panjang ini dapat dikatakan sebagai hasil yang dicoba untuk dicapai oleh suatu perusahaan. Jadi, waktu yang dicapai untuk mencapai dari tujuan tersebut yaitu dalam periode 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Nah, tujuan usaha jangka panjang yang kami rencanakan ini yaitu mempertahankan usaha kami dengan terus meningkatkan kualitas produk dan jasa layanan sehingga dapat memuaskan pelanggan. Nah, kenapa sih kualitas produk ini harus terus ditingkatkan? Jadi, kualitas produk ini dapat memberi nilai tersendiri bagi para pelanggan supaya calon pelanggan ini dapat tertarik dengan produk yang kita hasilkan. Selain itu, dari segi jasa layanan, kami juga terus meningkatkan supaya jasa layanan kami ini dapat menjadi image yang baik di mata pelanggan.
Nah, sebelumnya dari produk dan jasa layanan kami ini, kami juga melakukan evaluasi berdasarkan hal-hal yang kurang mengenai produk dan jasa layanan yang kami berikan. Dengan kekurangan yang ada, kami terus mengembangkan dan memperbaiki produk dan jasa layanan kami sehingga lebih baik dan dapat bertahan di kalangan masyarakat dengan image yang baik tersebut. Kemudian dari tujuan usaha jangka panjang tersebut, kemudian tentunya ada strategi dong bagaimana kita mempertahankan tujuannya. Nah, strategi yang kami rencanakan ini yaitu selain dengan cara online dan offline, promosi yang kami lakukan juga melalui ulasan pelanggan yang sudah memakai jasa kami. Jadi promosi yang kami lakukan secara online yaitu melalui sosial media, baik itu Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Dan secara offline yaitu dapat kami lakukan penyebaran pamflet atau poster. Kemudian pelanggan ini dapat berupa like, komen, share, atau repost dari pelanggan yang telah memakai jasa kami. Nah, ulasan pelanggan ini dapat menjadi nilai plus dalam usaha kami supaya ulasan pelanggan tersebut dapat menarik perhatian pelanggan selanjutnya. Kemudian ada exit plan. Nah, teman-teman sudah pada tahu belum exit plan itu apa? Teman-teman pastinya bingung dong apa arti dari exit plan. Coba kita telusuri dari arti kata tersebut ya. Exit yaitu keluar dan plan adalah rencana. Jadi rencana keluar. Nah, yang dimaksud dalam exit plan adalah bukan rencana keluar, teman-teman. Jadi exit plan dalam ide bisnis ini yaitu dilakukan ketika kami ingin meninggalkan usaha yang telah kami rencanakan ini, maka kita harus merencanakan usaha tersebut ke depannya seperti apa dan akan bagaimana. Jadi sehingga exit plan yang kami rencanakan yaitu menyerahkan hak perusahaan kepada orang terpercaya. Nah, dalam hal ini kami memilih dua alternatif orang terpercaya menurut kami, yaitu yang pertama ada diserahkan kepada keluarga, dan yang kedua diserahkan kepada senior yang ada di perusahaan kami dalam masa bekerja. Kemudian yang terakhir ada rencana operasi dan manajemen. Nah, dalam poin pertama ini ada proses produksi nih. Teman-teman pasti penasaran dong bagaimana sih proses produksi dari jasa layanan kami ini. Yang pertama ini ada membeli bahan-bahan dari pemasok agar harga yang didapatkan lebih terjangkau. Nah, kenapa sih kita memilih membeli bahan-bahan dari pemasok? Jadi alasan kami membeli bahan-bahan dari pemasok adalah supaya harga yang didapatkan lebih terjangkau. Nah, walaupun kami mendapatkan harga yang lebih terjangkau, tentunya kami juga akan tetap memperhatikan kualitas dari produk yang akan kami berikan kepada pelanggan. Jadi walaupun dengan harga terjangkau, namun kualitas dalam jasa kami ini tidak dapat diragukan lagi ya teman-teman. Kemudian dari membeli bahan produk-produk ini, kami juga menyediakan berbagai desain yaitu seperti flora, fauna, mozaik, kaligrafi, siluet, dan lain-lain, serta menerima permintaan desain atau custom dari pelanggan. Nah, walaupun kami menyediakan desain, kami juga membebaskan kepada pelanggan untuk memilih desain atau tema yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi pelanggan juga bisa berkreasi sendiri dengan desainnya sendiri sesuai dengan keinginan dari para pelanggan. Kemudian selanjutnya ada pembuatan produk nih teman-teman. Nah, tentunya dalam proses pembuatan produk ini tidak dilakukan oleh sembarangan orang. Jadi pembuatan produk ini dilakukan oleh karyawan dari perusahaan kami yang tentunya ahli dalam bidang mendesain produk, supaya desain yang kami berikan ini dapat sesuai dengan keinginan pelanggan serta memiliki nilai estetik yang tinggi. Nah,
Kemudian dari pembuatan produk ini selanjutnya adalah proses pengemasan produk. Nah, proses pengemasan produk ini tentunya menjadi hal yang sangat penting dalam produk itu sendiri karena pengemasan produk bertujuan untuk melindungi produk supaya mencegah kerusakan atau melindungi produk dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan serta mencegah produk tetap dalam keadaan aman nih teman-teman. Nah, pengemasan produk ini tentunya dilakukan oleh karyawan dalam perusahaan kami yang tentunya berbeda dari tim pembuatan produk tadi. Nah, dalam proses pengemasan produk ini kami memiliki tim khusus dalam bidang pengemasan sekaligus untuk menambah nilai estetika pada produk. Nah, selain untuk melindungi produk dari ancaman bahaya, proses pengemasan produk ini juga akan menambah nilai estetika pada produk. Jadi kami akan memberikan pengemasan yang sebaik mungkin supaya produk ini dapat sampai ke tangan pelanggan dengan aman tanpa adanya suatu kekurangan apapun. Nah, udah selesai nih perbincangan kita mengenai rencana ide usaha teman-teman. Tentunya teman-teman sudah paham ya tentang rencana bisnis yang kami jelaskan, mulai dari konsep bisnis tadi di awal yang dijelaskan oleh rekan saya, sampai rencana operasi dan manajemen. Nah, untuk penutupnya, saya silahkan kepada rekan saya, yaitu Nishifa Urahma. Silahkan. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Nah, tak terasa ya perbincangan kita udah selesai. Dan ya baru beberapa saat gitu ya, terasa baru beberapa saat banget. Padahal udah banyak yang sudah kita jelaskan. Dan semoga itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Nah, harapan kita untuk ide bisnis ini yaitu agar nantinya bisnis ini bisa direalisasikan dan juga bisa menjadi lapangan pekerjaan untuk mahasiswa maupun masyarakat umumnya. Nah, untuk konsep bisnis ini juga sendiri, ya kita harapannya untuk membantu konsep-konsep atau ide-ide bisnis selanjutnya gitu. Jadi kita berharap bisnis ini bisa dijalankan, direalisasikan, dan bisa amanah, serta untuk jangka panjangnya juga bisa lebih dikembangkan gitu, bisa lebih dikembangkan, terus sampai ada ada cabang-cabangnya gitu loh. Jadi seakan-akan usaha kita tuh bisa berkembang gitu. Nah, udah selesai perbincangan kita sampai saat ini. Apabila ada kekurangan maupun salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Nah, kami dari kelas D1151 pada mata kuliah Startup Bisnis pamit undur diri. Saya Nishifa Urahma, rekan saya Halda Hidayati Makfirah dan Holistianer Anissa meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan atau perbuatan yang telah kami lakukan yang tidak enak di hati gitu. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.